Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Pernikahan Dini. Pengertian pernikahan dini. Pernikahan dini adalah sebuah pernikahan yang salah satu pasangannya masih di bawah umur atau masih mengikuti pendidikan sekolah menengah atas. Jadi, sebuah pernikahan disebut pernikahan dini jika salah satu atau kedua pasangan masih di bawah umur 18 tahun atau masih remaja. Dalam Undang-Undang Perkawinan telah disebutkan, Pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 2 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu, dan tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku. Risiko pernikahan dini. Yang pertama ada kesehatan reproduksi. Jika ibu yang melahirkan masih di bawah usia 20 tahun, risiko kematian ibu bisa 5-7 kali lebih besar. Yang kedua, ada pengasuh anak. Mereka yang belum siap secara pekerjaan dan penghasilan karena baru lulus sekolah, dikhawatirkan akan mengalami kesulitan ekonomi. Yang ketiga, ada rentan kekerasan dan penceraian. Emosi yang belum stabil pada anak yang menikah usia dini rentan terhadap terjadinya pertengkaran dan kekerasan yang berujung perceraian. Yang terakhir, ada putus pendidikan. Di bidang pendidikan, pernikahan dini mengakibatkan si anak tidak mampu mencapai pendidikan yang lebih tinggi. Faktor-faktor pernikahan dini, yang pertama ada faktor ekonomi. Biasanya terjadi karena keluarga mengalami kesulitan ekonomi, sehingga dengan dinikahkan pada usia dini, diharapkan sang anak dapat mengurangi beban ekonomi keluarganya dan memperoleh kehidupan yang layak. Yang kedua, ada faktor pendidikan yang rendah. Hal tersebut mengakibatkan faktor pendidikan juga dapat menentu usia pernikahan, apalagi dengan adanya pemikiran untuk apa seseorang wanita punya pendidikan yang tinggi. Ujung-ujungnya juga cuma ngurus rumah tangga. Yang ketiga ada faktor adat istiadat. Contohnya seperti keyakinan untuk tidak menolak pilihan pria walaupun sang wanita belum berusia 16 tahun karena hal tersebut dianggap menghina. 3. Faktor media massa. Mudahnya akses internet memudahkan masyarakat untuk membuka situs-situs pornografi yang dilarang pemerintah. Mirisnya banyak sekali remaja yang tidak dibekali pengetahuan dan emosional yang cukup untuk mengakses situs tersebut sehingga mereka akan merasa penasaran dan melakukan hubungan seks di luar nikah. Pernikahan dini. Hasil riset Kesehatan Dasar Indonesia 2013 yang mencakup sampel 300.000 rumah tangga mencatat 2,6% perempuan menikah pertama kali pada umur kurang dari 15 tahun. Selain itu, 23,9% menikah pada umur 15-19 tahun. Terdapat kehamilan penduduk perempuan pada umur kurang dari 15 tahun sebesar 0,02% dan kehamilan pada umur remaja 15-19 tahun sebesar 1,97%. Dampak pernikahan dini. Dampak bagi remaja yang melakukan pernikahan dini. Pertama, remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan melahirkan, salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi. Kedua, kehilangan kesempatan mengecap pendidikan yang lebih tinggi. Ketiga, interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Keempat, sempitnya peluang mendapat kesempatan kerja yang otomatis mengekalkan kemiskinan atau status ekonomi keluarga rendah karena pendidikan yang minim. Terus di sini ada juga dampak bagi sang anak. Lahir dengan berat rendah sebagai penyebab utama tingginya angka kematian ibu dan bayi. Terus ada juga dampak bagi keluarga yang akan dibina. Kekerasan terhadap istri yang timbul karena tingkat berpikir yang belum matang bagi pasangan muda tersebut. Kedua, ada kesulitan ekonomi dalam rumah tangga. Ketiga, ada pengetahuan yang kurang akan lembaga perkawinan. Keempat, ada relasi menjalin hubungan kembali yang buruk dengan keluarga.
Terus juga di sini ada pernikahan dini berujung cerai. Ya, pertama, syarat usia menikah sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Mempelai laki-laki dan perempuan minimal berusia 19 tahun. Kedua, pasca diberlakukan undang-undang tersebut, pemohon dispensasi kawin meningkat. Alasan menikah dini paling banyak karena alasan hamil duluan, tidak tahu kalau batas minimal usia 19 tahun, dan karena dijodohkan orang tua. Terus keempat, ada rata-rata yang mengajukan dispensasi kawinan berusia 14 sampai 17 tahun. Terus kelima, ada yang menikah dini hanya untuk menutupi aib karena hamil duluan. Keenam, kebanyakan mereka yang menikah dini berujung perceraian. Solusi pernikahan dini. 1. Harus selalu dalam pengawasan dan bimbingan orang tua. 2. Menetapkan undang-undang tentang bahayanya pernikahan usia dini. 3. Meningkatkan edukasi dan pemberdayaan perempuan. 4. Mengajarkan tentang agama dan mendekatkan diri pada Sang Pencipta. 5. Sekolah mengadakan edukasi yang bermanfaat dan larangan serta sanksi terhadap pelarangan membuka situs porno. 6. Pemerintah harus mengadakan sanksi apabila melanggar perintah yaitu pernikahan usia dini, sehingga masyarakat harus berpikir 2 kali atau lebih sebelum berbuat. Pernikahan usia dini meningkat. Badan Pusat Statistik merilis angka persentase pernikahan dini di tanah air meningkat menjadi 15,66% pada 2018 dibanding tahun sebelumnya 14,18%. Dari angka sebanyak itu, 375 remaja menikah di usia dini setiap harinya. Yang pertama, ada faktor penyebab pernikahan usia dini, yaitu ekonomi, budaya, pendidikan, informasi, dan telekomunikasi. Yang kedua, ada provinsi tertinggi angka pernikahan usia dini, yaitu ada Kalimantan Selatan 22,77%, Jawa Barat 20,93%, Jawa Timur 20,73%. Lalu ada dampak buruk pernikahan usia dini, itu ada perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, kualitas gizi ibu dan anak, bunuh diri. Yang terakhir ada pernikahan usia dini didominasi anak perempuan yang menikah di bawah usia 18 tahun. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami mengenai pernikahan usia dini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.